Ya, pemirsa, kita awali Sindo Sore pada hari ini. Tim kuasa hukum Nadiem Makarim hari ini resmi melaporkan 4 hakim pengadilan tipikor ke Komisi Yudisial. Laporan diajukan sebagai bentuk keberatan atas jalannya persidangan hingga pertimbangan putusan dalam perkara dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook. Ya, pemirsa, bersama istri Nadiem, Franka Franklin, tim kuasa hukum datang ke Komisi Yudisial untuk menyampaikan laporannya. Tim kuasa hukum Nadiem mengungkap terdapat sejumlah dugaan pelanggaran etik yang menjadi dasar pelaporan. Salah satunya terkait sikap majelis hakim yang tidak memberikan kesempatan kepada Nadiem untuk menyampaikan sikap usai mendengarkan putusan saat pembacaan tuntutan. Kami melaporkan 4 hakim yang memutus bersalah terhadap Nadiem. Bagi kami, putusan bersalah itu sah-sah saja, artinya perbedaan pandangan itu sah, itu kewenangan dari majelis hakim. Tapi terhadap manipulasi terhadap fakta-fakta persidangan itu yang kami sesalkan. Jadi pertama kami melaporkan tentang banyak sekali manipulasi-manipulasi fakta-fakta persidangan yang dilakukan oleh 4 majelis hakim tersebut. Sehingga kami sampaikan secara detail tentang manipulasi itu di Komisi Yudisial, sehingga Komisi Yudisial bisa mengecek apakah benar laporan kami atau tidak. Di situ terlihat banyak sekali fakta-fakta yang seharusnya ada dalam proses putusan tersebut tapi tidak disampaikan, atau sebaliknya tidak ada fakta-fakta tersebut tapi malah disampaikan dalam putusan tersebut. Dan kami juga sampaikan tentang sikap hakim ketika mengakhiri persidangan yang lagi ramai juga viral, itu juga kami laporkan. Itu seharusnya majelis hakim memberikan kesempatan untuk terdakwa menyampaikan apakah menerima, banding, atau pikir-pikir. Tapi dalam kasus ini majelis hakim tidak mengizinkan. Bahkan rekan saya Pak Dodi sudah mengingatkan kepada hakim untuk melakukan itu, tapi mereka mengabaikan. Sehingga muncul kesan kami menduga hakim di bawah tekanan. Hakim ada yang tertekan. Hakim merasa ketakutan, itu dugaan kami. Sehingga itulah kami sampaikan kepada Komisi Yudisial agar supaya ini diselidiki. Apa benar ada tekanan, ada kekhawatiran dari para majelis hakim yang memutus bersalahnya Nadiem. Seperti itu. Saya hari ini hadir bukan hanya sebagai istri dari Mas Nadiem yang lagi mengalami satu perkara, tapi juga sebagai warga negara. Kami sudah menjalani ini 1 tahun ya. Suami saya sudah ditahan sejak 4 September 2025 dan kami telah mengikuti dan menjalani proses hukum sebagaimana mestinya. Kami menghargai setiap perjalanan tersebut dan tentunya di bagian akhir kami mengharapkan keadilan untuk dapat ditegakkan. Perjuangan yang kami tetap kerjakan sampai hari ini, hadir di sini bersama-sama dengan seluruh tim PH kami adalah satu perjuangan untuk semua kasus, untuk semua orang yang sedang mengalami hal yang sama. Karena hak untuk mendapatkan keadilan adalah hak kita semua. Dan saya masih yakin, 50 orang penumpang terombang-ambing di Pulau Pari, Kepulauan Seribu, Jakarta. Saat tiba di titik evakuasi, kapal nampak miring, sementara seluruh penumpang menyelamatkan diri ke Pulau Pari. Sebelumnya kapal motor Makmur Jaya berangkat dari Pelabuhan Kali Adem, Jakarta Utara menuju Pulau Pramuka. Nah, saat berada di barat Pulau Pari, kapal mati mesin karena akibat BBM tercampur air. Kapal yang terombang-ambing di tengah laut lalu dihantam gelombang tinggi hingga kapal pun kandas. Seluruh penumpang menyelamatkan diri ke pulau diangkut menggunakan kapal milik BPBD, Dishub dan Kepolisian menuju Pulau Pramuka. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan. Tiga orang nelayan yang kapalnya dilaporkan tenggelam ditemukan tim SAR usai terombang-ambing selama 10 jam di perairan Batu Atas, Kabupaten Buton Selatan. Saat ditemukan, ketiga korban menggunakan rakit berjarak 18 km dari titik tenggelamnya kapal. Saat ditemukan, seluruh korban mulai lemas lantaran mengalami dehidrasi dan segera dievakuasi ke kapal Basarnas. Seluruh korban sebelumnya bertolak dari Flores NTT dengan 3 awak. Mereka mengangkut ikan tuna menuju Bau-Bau. Naas saat malam, ombak besar menghantam kapal hingga salah satu papan di lambung kapal terlepas. Air laut kemudian memenuhi ruang kapal hingga kapal karam. Ketiga nelayan dievakuasi ke dermaga Pelabuhan Murhum, Bau-Bau. Sementara kapal berukuran 1 GT karam ke dasar laut bersama muatannya. Dari Kabupaten Buton, Sulawesi Tenggara, Andi Eba, iNews melaporkan.
Tim kuasa hukum Nadiem Makarim resmi melaporkan 4 hakim Pengadilan Tipikor ke Komisi Yudisial. Tersangka kasus penganiayaan dan penyekapan Taufik Hidayat terancam hukuman 36 tahun penjara. Duta Besar Republik Indonesia untuk Iran Rolian Shah Roy Sumira menghadiri prosesi pemakaman pemimpin tertinggi Ayatollah Ali Khomeini di Teheran. Halo pemirsa, sejumlah negara kirimkan pimpinan tertinggi ke pemakaman Khomeini. Malaysia pun kirimkan Menteri Pertanian dan Ketahanan Pangannya, Datuk Seri Muhammad Sabu. Lantas bagaimana Indonesia? Indonesia mengirimkan Duta Besar Republik Indonesia untuk Iran, Rolian Shah Roy Sumirat ke prosesi pemakaman pemimpin tertinggi Ayatollah Ali Khomeini di Teheran. Bersama saya Adil Ase, Anda menyaksikan Sindo Sore. Ya pemirsa, belum tuntas sidang pra-peradilan kasus tudingan ijazah Jokowi, Roy Suryo kembali ajukan gugatan pra-peradilan kedua. Hakim belum juga mengetuk palu untuk sidang pra-peradilan pertama Roy Suryo. Mantan Menpora itu sudah mengajukan sidang pra-peradilan kedua. Kali ini, Roy dan kuasa hukumnya menggugat penetapan dirinya sebagai tersangka fitnah ijazah Jokowi berdasarkan pasal 32 Undang-Undang ITE. Kami ingin melihat apa sih bukti yang dimiliki oleh mereka. Dan meskipun kami belum menerima surat dakwaan untuk Mas Roy, tapi berkaca dari surat dakwaan Bu Tifa yang kemarin sudah dibacakan dan terbuka kepada umum, kami menilai bahwa penggunaan pasal 32 Undang-Undang ITE dalam perkara pidana ini karena ancaman pidananya berat. Itu 8 tahun. Ya. Ternyata itu jauh sekali dari faktanya. Upaya Roy Suryo kembali mengajukan sidang pra-peradilan kedua ditanggapi miring lawannya. Sekjen Pradi Bersatu Ade Darmawan menyebut upaya itu hanya akal bulus Roy Suryo saja untuk menghindari sidang pokok perkara. Hal ini kurang relevan dipandang secara logik. Kenapa demikian? Dikarenakan objeknya sudah berpindah. Ya, objek penetapan tersangka itu sekarang meningkat menjadi salah satu dari tersangka juga sekarang menjadi terdakwa. Artinya kurang relevan untuk dilakukan pra-pid lagi. Bahwa hal tersebut mengulur-ngulur waktu dan buang-buang energi saja. Sementara itu, pakar hukum pidana menilai sebagai tersangka Roy Suryo memiliki hak untuk mengajukan sidang pra-peradilan, asalkan pokok perkara utama belum masuk ke meja persidangan. Nah, karena itu sepanjang Roy Suryo belum diadili, belum diadili di pengadilan, maka dia masih punya kesempatan untuk mempersoalkan itu, mempersoalkan upaya paksa yang dilakukan oleh para penegak hukum. Apakah itu penetapannya sebagai tersangka, apakah itu penggeledahannya, pemanggilannya, penahanannya, penangkapannya. Nah, itu bisa semua dipersoalkan di pra-peradilan. Jika tidak ada aral melintang, sidang pra-peradilan kedua Roy Suryo akan berlangsung 10 Juli mendatang. Tim Liputan Ainus melaporkan. Sementara itu, Polda Metro Jaya tidak mempermasalahkan langkah Roy Suryo kembali ajukan sidang pra-peradilan. Polisi bahkan berjanji akan hadir di persidangan. Polda Metro Jaya angkat suara terkait pengajuan sidang pra-peradilan kedua yang diajukan oleh Roy Suryo. Kepala Bidang Hukum Polda Metro Jaya Kombes Pol Abrianto Padede menyebut tidak mempermasalahkan langkah hukum yang diambil Roy Suryo. Sebagai tergugat, Polda Metro Jaya justru mempersilahkan Roy Suryo untuk ajukan sidang pra-peradilan jika dirasa haknya sebagai tersangka telah dilanggar oleh tindakan aparat penegak hukum. Sebelumnya, setelah menggugat Kejaksaan dan Polda Metro Jaya atas penangkapan dan penahanan dirinya, tersangka fitnah ijazah Jokowi Roy Suryo kembali ajukan sidang pra-peradilan kedua. Pra-peradilan diajukan berdasarkan uraian peristiwa pidana yang tertera dalam surat dakwaan Dr. Tifa Hujatiasuma yang dibacakan jaksa di sidang PN Jakarta Timur Jumat kemarin. Roy juga mempertanyakan penetapan tersangkanya yang menggunakan pasal 32 Undang-Undang ITE.
Pra peradilan yang kedua yang nanti akan mempertanyakan ya tentang bagaimana penetapan tersangka yang menggunakan Undang-Undang ITE. Karena kita tahu semua, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik itu dibuat atas kebutuhan mendesak negara Republik Indonesia untuk persoalan ekonomi e-commerce waktu itu. Jadi kita tahu persis, ternyata undang-undang ini salah gunakan. Bahkan pasal 32 dan 35 itu cacat betul kalau itu digunakan untuk mentersangkakan saya dan juga Dr. Tifa. Rencananya sidang pra-peradilan kedua akan berlangsung 10 Juli mendatang. Sebagai tergugat, Polda Metro Jaya memastikan akan hadiri persidangan. Tim Liputan iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi lainnya pemirsa. Istana angkat suara terkait polisi aktif berpangkat Brigadir Jenderal yang menjadi tersangka kasus korupsi MBG. Istana menegaskan proses hukum harus berjalan tanpa pandang bulu. Satu orang polisi aktif berpangkat Brigadir Jenderal disebut Kejagung sebagai tersangka korupsi MBG. Ia adalah Brigjen Pol Lalu Muhammad Iwan Mahardan. Iwan terlibat dalam proses jual beli food tray atau ompreng yang ternyata menyalahi aturan. Istana angkat suara. Kepala Badan Komunikasi Pemerintahan Muhammad Kodari menyebut walaupun berpangkat jenderal, namun proses hukum terhadap Iwan harus tetap berjalan tanpa pandang bulu. Kodari juga menyerahkan seluruh proses hukum kepada Kejagung. Kalau bicara aspek hukum, tentu semua harus kembali kepada aparat penegak hukum. Dan yang sedang memproses sekarang adalah kejaksaan. Dan seperti dikatakan oleh Bapak Presiden bahwa hukum sekarang ditegakkan tanpa pandang bulu, apapun latar belakangnya. Jadi sebetulnya siapapun dimintakan pertanggungjawabannya sesuai dengan posisi dan pos yang sedang ditempati. Ya, jadi bukan karena latar belakangnya polisi, bukan karena latar belakangnya non-polisi, tetapi karena memang masalah-masalah yang terjadi di saat beliau sedang ditugaskan di tempat yang di mana kasus itu terjadi, yaitu BGN. Intinya kita lihat saja proses yang akan berkembang ke depan dan akan diproses sebagaimana mestinya. Lalu Muhammad Iwan Mahardan menjadi tersangka ketujuh dalam pusaran korupsi MBG. Kejagung menyebut Iwan berbuat curang dengan mencari calon mitra untuk mendirikan dapur MBG. Namun, pemilik dapur dipaksa membeli food tray atau ompreng kepada perusahaan yang sengaja ia dirikan. Selain Iwan, Kejagung sudah menetapkan 6 tersangka lainnya. 3 diantaranya petinggi Badan Gizi Nasional. Mereka diduga kong kali kong dalam praktek jual beli dapur MBG. Tim Liputan iNews melaporkan. Selain itu pemirsa, selain oknum polisi aktif, oknum TNI aktif juga diduga terlibat korupsi MBG. Kejagung menyebut oknum TNI berpangkat kolonel itu diduga ada di balik pembelian 21.000 motor listrik. Setelah Kejagung menetapkan polisi aktif berpangkat Brigadir Jenderal Lalu Muhammad Iwan sebagai tersangka korupsi MBG, Korps Adiaksa menyebut ada dugaan keterlibatan oknum anggota TNI aktif dalam pusaran korupsi MBG. Kejagung menyebut oknum TNI berpangkat kolonel itu berinisial BU. Di dalam tubuh Badan Gizi Nasional, BU memiliki jabatan ganda, yakni sebagai Sekretaris Deputi Bidang Penyediaan dan Penyaluran dan Pejabat Pembuat Komitmen atau PPK. Sebagai petinggi di Badan Gizi Nasional, BU diduga ikut kong kali kong mengatur penggelembungan harga barang dan jasa, termasuk pengadaan sepeda motor listrik yang jumlahnya mencapai 21.801 unit. Walaupun sudah menemukan keterlibatan oknum TNI, namun Kejagung tidak bisa serta-merta memproses BU karena masih berstatus TNI aktif. Penanganan terhadap oknum tersebut, yaitu saudara BU, itu dilaksanakan secara koneksitas bersama dengan penyidik pada Jaksa Agung Muda Militer. Jadi perkara itu termasuk sepeda motor ya, pengadaan sepeda motor itu karena ada keterlibatan oknum TNI aktif. Mendengar anggota yang diduga terlibat korupsi MBG, Mabes TNI langsung buka suara. Kapuspen TNI Brigjen Muhammad Nas menyebut terkait masalah BU akan berkoordinasi dengan Kejagung. Jika terbukti korupsi, maka BU akan ditindaklanjuti sesuai ketentuan hukum. Dalam lingkaran korupsi MBG, Kejagung telah menetapkan 7 orang tersangka, 4 orang petinggi Badan Gizi Nasional, 3 lainnya dari pihak swasta. Tim Liputan iNews melaporkan.
Sebelumnya 7 orang telah ditetapkan sebagai tersangka korupsi MBG. Yang terakhir adalah polisi aktif berpangkat Brigadir Jenderal. Koordinator Maki Boyamin Saiman menyebut tersangka korupsi MBG bisa terus bertambah. Bak kotak Pandora yang terbuka, tersangka korupsi MBG bertambah lagi. Kejaksaan Agung kali ini menetapkan Lalu Muhammad Iwan sebagai tersangka ke-7 dalam pusaran korupsi MBG. Kejagung menyebut Sekretaris Deputi Bidang Promosi dan Kerjasama Badan Gizi Nasional ini terlibat korupsi penjualan ompreng atau food tray. Modusnya, perwira polisi aktif berpangkat Brigadir Jenderal itu mencari calon mitra untuk mendirikan dapur MBG. Syaratnya, mereka wajib membeli ompreng kepada perusahaan PT SGI. Belakangan terungkap PT SGI ternyata perusahaan yang sengaja ia dirikan. Jadi perannya adalah pada tahun 2025, saudara LM ini meminta saksi YCS dan RD mendirikan suatu perusahaan ya, dengan tujuan sarana untuk melakukan penjualan alat berupa food tray kepada calon mitra SPBG dengan harga yang sudah ditentukan oleh tersangka LMI ya. Walaupun sudah menetapkan 7 orang tersangka, Ketua Masyarakat Anti Korupsi Boyamin Saiman menyebut jumlah tersangka korupsi MBG kemungkinan akan bertambah. Boyamin juga mendesak Kejagung tidak hanya menetapkan tersangka, tetapi juga harus bisa mengembalikan kerugian uang negara. Jadi ini masih banyak yang harus jadi tersangka, karena banyak yang dimanipulasi, banyak yang dikorupsi. Mulai dari titik dapur, pengadaan motor listrik, ompreng, mungkin CCTV, mungkin diduga juga terkait dengan pengadaan pakaian, pengadaan tablet, segala macam. Itu sudah seharusnya Kejaksaan Agung menyasar semua yang terlibat dalam korupsi MBG dan BGN. Karena apapun, ya untuk pertama tujuan utamanya adalah pengembalian kerugian negara. Karena kalau tidak disasar nanti pengembalian kerugian negara akan minim. Penetapan Lalu Muhammad Iwan menambah jumlah petinggi Badan Gizi Nasional yang menjadi tersangka pencuri uang MBG. Sebelumnya, Kejagung sudah lebih dulu menangkap Ketua BGN Dedan Hindayana dan 2 wakilnya, Sony Sonjaya dan Lodewijk Kusum. Menyusul 3 tersangka lainnya dari pihak swasta, yakni Asep Yusuf Somantri, Glory Harimasi Hombing, dan Andri Mulyono. Tim Liputan Ainus melaporkan. Pemirsa, Polda Jawa Barat menambah pasal baru terhadap tersangka kasus penganiayaan dan penyekapan Taufik Hidayat, yakni pasal tentang tindak pidana kekerasan seksual. Total ancaman hukumannya yakni 36 tahun penjara. Apabila kita Kabid Humas Polda Jawa Barat, Kombes Pol Hendra Rohmawan menjelaskan penerapan pasal tambahan didukung 3 alat bukti utama, yakni keterangan saksi ahli, keterangan korban, serta hasil visum. Sebelumnya Taufik dijerat 2 pasal, yakni tindak pidana penyanderaan dan penganiayaan berat. Dengan jerat 3 pasal masing-masing ancaman hukuman 12 tahun penjara, kini Taufik terancam hukuman total 36 tahun penjara. Selain dijerat pasal berlapis, status Taufik sebagai residivis juga akan menjadi faktor pemberat dalam proses penjatuhan hukuman. kita tambahkan konstruksi hukum baru yang saat ini kita terapkan kepada bersangkutan, yaitu tentang pasal 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002, yaitu tentang TPKS. Ini sudah kita masukkan. Ini berdasarkan pertama adalah keterangan saksi ahli, yang kedua korban, dan yang terlebih dahulu yaitu presum yang sudah kita lakukan. Jadi rekan-rekan sekalian, ini kabar yang bagus untuk kita sampaikan bahwa TH saat ini telah kita jerat dengan 3 pasal berlapis. Apabila kita simulasikan bahwa konstruksi hukum ini akumulatif, berarti 12 kali 3. Berarti 36 tahun penjara. Tetapi tentu saja kita telah memenuhi unsur pasal ini, akan kita perjuangkan kepada jaksa sebagai penuntut umum, dan nanti akan di persidangan akan kita lakukan pemantauan sehingga nanti hakim bisa memutuskan yang seberat-beratnya. Mungkin demikian, terima kasih.
Sebelumnya Polda Jawa Barat telah menggelar rekonstruksi dugaan penyekapan dan penganiayaan terhadap seorang perempuan berinisial YTR yang dilakukan tersangka Taufik Hidayat. Sementara korban kekerasan seksual oleh Taufik Hidayat diduga bertambah. Polisi selidiki laporan korban tahun 2024. Polda Jawa Barat menggelar rekonstruksi kasus dugaan penyekapan dan penganiayaan berat terhadap seorang perempuan berinisial YTR yang dilakukan tersangka Taufik Hidayat di Bandung, Jawa Barat. 21 adegan diperagakan dalam rekonstruksi di Mapolda Jawa Barat yang menggambarkan kejadian di 6 TKP. Taufik memperagakan penyiksaan menggunakan bangku, helm hingga benda tajam, sementara dugaan kekerasan seksual masih didalami polisi. Total 25 saksi sudah diperiksa termasuk korban dan saksi ahli. Kemudian setelah rekonstruksi juga kami masih diskusi juga dengan teman-teman penyidik. Saya harap barangkali dalam tidak waktu yang lama penyidikan ini bisa kemudian dilanjutkan dengan pengiriman berkas tahap 1 kepada kami kejaksaan sebagai jaksa peneliti untuk barangkali sama-sama lagi nanti kami jaksa peneliti dengan penyidik untuk berkoordinasi dan mendiskusikannya. Tak hanya YTR, korban kekerasan seksual oleh Taufik Hidayat diduga bertambah di Bandung, Jawa Barat. Korban merupakan mahasiswi berinisial SA yang terjadi pada tahun 2024. Kekerasan seksual ini juga sudah dilaporkan ke polisi. Polisi mengundang korban ke Polresta Soreang untuk meminta keterangan lebih lanjut. Setahu saya memang waktu itu melaporkan di Polda Jawa 2024 ya, sebelum direktoratnya terbentuk, dan saat ini masih dalam proses penyidikan. Nanti kami cek sejauh mana penanganannya. Saya yakin pasti ada, tapi nanti kami cek ya sampai sejauh mana. Karena yang nanganin sekarang bukan Polda, sudah dilimpahkan ke Polres. Nanti kita cek. Polda Jawa Barat mengungkap kekejaman Taufik Hidayat tersangka penyekapan dan penyiksaan terhadap YTR dilakukan secara berulang lebih dari 2 tahun, yakni sejak Mei 2024 hingga Juni 2026. Taufik Hidayat dijerat pasal berlapis mengenai penganiayaan berat, penyanderaan, dan perampasan kemerdekaan dengan ancaman hukuman maksimal belasan tahun penjara. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, seorang mahasiswa dilaporkan hilang misterius setelah pamit berangkat kuliah. Hingga memasuki hari ke-7 keberadaannya masih belum diketahui dan keluarga masih terus mencari. AZ Zahra, mahasiswa semester 2 sebuah universitas di Bandung viral di media sosial. Ia dilaporkan hilang setelah pamit berangkat ke kampus pada 30 Juni 2026 dan hingga kini belum pulang. Pihak keluarga menyebut nomor telepon dan akun media sosial Nadira tidak dapat dihubungi. Temui jalan buntu, keluarga memutuskan membuat laporan ke polisi. Cuma setelah itu memang sampai hari ini kita kehilangan jejak gitu ya. Kita kehilangan jejak, dia keluar kampus jam berapa, kapan, kemana, sama siapa, pakai apa, kita belum tahu. Jadi kami semakin khawatir, semakin cemas. Lalu kami menginformasikan di semua media yang bisa kami jangkau, ke grup-grup dan lain-lain. Dengan memohon dengan segala kerendahan hati kami, mohon bantu kami bisa menyampaikan informasi akurat tentang keberadaan anak kami. Demonstrasi besar-besaran terjadi di Kabupaten Intan Jaya, Papua Tengah menyusul tewasnya seorang ibu hamil dalam insiden penembakan. Warga menuntut agar kasusnya diusut hingga tuntas. Ratusan warga menggelar aksi damai atas meninggalnya Melkiana Dwi Tau, seorang warga sipil hamil 7 bulan yang tewas tertembak di Kampung Mamba, Distrik Sugapa, Intan Jaya, Papua Tengah pada Kamis 2 Juli 2026. Mereka mendesak aparat untuk mengungkap pihak yang bertanggung jawab atas insiden penembakan tersebut.
Dalam aksinya, warga juga membawa berbagai spanduk dan menyampaikan tuntutan agar pemerintah serta aparat segera mengakhiri krisis kemanusiaan di Intan Jaya. Pasca insiden, Komisi Hak Asasi Manusia Perwakilan Papua langsung mendatangi lokasi kejadian dan membentuk tim investigasi. Hasil peninjauan awal, Komnas HAM menemukan 6 lubang yang diduga bekas tembakan peluru di rumah korban. Ini tadi setengah 8 punya rentetan. Ini tembus rumah ini. Ini dari arah J2 ke sini. Jadi ini di rumah ini sudah di atas bolong. Jadi ibu banyak, anak-anak kecil di sini. Jadi dia dapat kena tembak malam ini. Sementara menurut Koops TNI Habema, insiden itu terjadi saat kelompok bersenjata yang disebut OPM melancarkan serangan selama sekitar 15 menit dari titik berbeda di kawasan permukiman. TNI juga menyatakan tidak melakukan tembakan balasan karena mempertimbangkan keselamatan warga sipil di kawasan permukiman. Berdasarkan laporan lapangan, analisis kronologi, dan pemetaan lokasi, rangkaian gangguan tembakan diduga dilakukan oleh kelompok bersenjata OPM, pimpinan Peles Tigau, dari 3 titik yang berbeda dalam rentang waktu sekitar 15 menit. Tembakan pertama terjadi sekitar pukul 18.45 waktu Indonesia Timur dari arah Kampung Wandoga. 5 menit kemudian kembali terdengar tembakan dari titik yang berbeda di kawasan perbukitan di depan Koramil Sugapa. Sekitar pukul 19.00 waktu Indonesia Timur, kelompok tersebut kembali melepaskan tembakan sebelum melarikan diri ke arah sungai. Hingga kini penyebab pasti penembakan masih dalam proses penyelidikan. Dari Intan Jaya, Papua Tengah, Cornelia Mudumi, iNews melaporkan. Pemirsa, polisi kembali mengamankan 1 orang terduga pelaku penyerangan terhadap personel Satuan Reserse Narkoba Polres Kantingan. Kini 2 orang pelaku terduga menjalani pemeriksaan dan penyelidikan. Tim gabungan Polda Kalimantan Tengah kembali mengamankan seorang pria berinisial R. Diduga terlibat penyerangan terhadap personal Satres Narkoba Polres Katingan saat operasi penggerebekan di Desa Tumbang Kalame. Pelaku ditangkap di sebuah rumah tanpa perlawanan dengan barang bukti sebilah parang. Sebelumnya, polisi menangkap pelaku A di atas sebuah perahu bersama istrinya di Desa Tumbang Parie, Katingan. Kini sudah 2 terduga pelaku diamankan. Petugas masih mengejar pelaku lain yang menyebabkan 3 anggota polisi gugur, yaitu Aibda Yudi Perdana Putra, Bribda Nopandri Ramadana, dan Aibda Sumarianto. Dalam pelaksanaan tugas membasmi narkoba, beliau menjadi korban, salah satu korban dari bandar narkoba. Ya, kami berharap semoga beliau diterima sisi Allah SWT. Sebelumnya, insiden berdarah terjadi pada Kamis 2 Juli saat tim Satres Narkoba Polres Katingan melakukan operasi penangkapan pengedar narkoba bio residivis kasus narkotika. Pelaku diamankan petugas, namun keluarga pelaku menyerang menggunakan parang. Petugas melepaskan tembakan peringatan, namun keluarga terduga pelaku terus melawan. Polisi melakukan tindakan tegas dan terukur mengakibatkan keluarga terduga pelaku bernama Tario meninggal dunia. Warga terprovokasi hingga menyerang petugas. Anggota Satres Narkoba menyelamatkan diri menyeberangi sungai, namun massa menembakkan senjata api rakitan ke arah petugas. Dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Ade Sata, iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi lainnya, pemirsa. Seorang pemotor dianiaya pemotor lain di Jagakarsa, Jakarta Selatan saat lalu lintas macet. Seorang pemotor dipukul pemotor lain di Jalan Raya Jagakarsa, Jakarta Selatan saat lalu lintas macet. Korban sempat menanyakan pada pelaku yang memukul, namun dijawab untuk memanggil ayahnya.
Ya, pemirsa, seorang pemotor dipukul pemotor lain di Jalan Raya Jagakarsa, Jakarta Selatan saat lalu lintas macet. Korban sempat menanyakan pada pelaku yang memukul, namun dijawab untuk memanggil ayahnya. Korban sebelumnya telah dipukul pelaku 3 kali dan mengambil ponsel untuk merekam dan ditabrak dari belakang. Korban dipukul lagi 2 kali. Pelaku berupaya mencari kantor polisi di Jagakarsa. Saya sudah turunkan tim. Akhirnya polisi berhasil menangkap pelaku di sekitar Masjid Al-Wikoya, Jagakarsa saat hendak mencari makan. Sebelumnya pelaku menganiaya pemotor lain di Jalan Raya Jagakarsa saat lalu lintas macet. Pelaku ditangkap saat menggunakan motor yang digunakan untuk menganiaya korban. Pelaku dibawa ke kantor polisi guna pemeriksaan alasan penganiayaan pemotor lain. Ya, pemirsa, Polsek Jagakarsa menangkap pria pengendara motor pelaku penganiayaan terhadap pengendara motor lain di Jalan Muhammad Kahfi, Jagakarsa, Jakarta Selatan. Sudah menangkap untuk yang diduga pelaku dan diamankan untuk diproses lebih lanjut. Untuk inisial yang diduga pelaku FRS, kemudian untuk umurnya 37 tahun. Lanjut sekarang lagi diproses, kita meminta keterangan kenapa dan motifnya masih kita cari. Pemirsa, video seorang warga berolahraga angkat beban di sebuah gym viral di media sosial. Pasalnya saat angkat beban dirinya marah karena warga lain melintas ke dekatnya. Inilah video yang viral di media sosial, pemirsa. Diambil dari unggahan @nyimaslaula di Threads. Sejumlah akun informasi turut mengangkat peristiwa ini. Kekesalan warga bernama Nyimaslaula saat fokus angkat beban di sebuah gym diduga diganggu seorang warga yang melintas. Hingga akibatnya dirinya tak berhasil mengakhiri sesi olahraganya dengan hasil baik. Video ini pun ramai didiskusikan, banyak yang mengkritik reaksi berlebihan tak seharusnya dilakukan apalagi olahraga dilakukan di lokasi gym dengan warga umum. Teguran bisa lebih dilakukan lebih santun. Tetapi pemilik akun Nyimaslaula mengaku orang yang berjalan itu melintas sudah 3 kali bolak-balik dan tak berjalan di space yang disediakan. Bahkan tak terima diviralkan, Nyimas dikabarkan akan menempuh langkah hukum ke akun-akun yang menyebarkan videonya. Dirinya meminta videonya diturunkan atau di-take down. Ya, pemirsa, prosesi pemakaman mantan pemimpin tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei